Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan sedikit informasi yang berkaitan tentang pengobatan pasien gangguan kecemasan. Nah, pada teman-teman yang saat ini sedang merasakan gejala-gejala kecemasan, mungkin bisa dilihat di berbagai video yang pernah saya ungkapkan terkait dengan masalah gangguan kecemasan dan juga dampaknya terhadap tubuh dalam konteks gejala-gejala psikosomatik. Yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana terapi dalam konteks gangguan kecemasan dan psikosomatik ini berlangsung. Banyak di antara teman-teman mungkin bertanya, berapa lama sebenarnya pengobatan ini bisa berlangsung? Dan saya dengan jujur mengatakan bahwa itu tergantung kondisi orang tersebut. Semakin lama dia mencari bantuan, misalnya dia mengalami gangguan kecemasan ini sudah bertahun-tahun ya, lamanya sebelum akhirnya datang ke dokter jiwa, itu akan lebih sulit juga untuk baik dalam waktu segera. Biasanya membutuhkan waktu beberapa lama. Artinya bahwa gejalanya mungkin bisa baik dalam waktu sekitaran 1-2 bulan ya. 50% gejala dari pengalaman klinis praktek saya yang sudah lebih dari 12 tahun memperlihatkan bahwa pada pengobatan awal 1-2 bulan pertama, gejala itu bisa berkurang sampai lebih dari 50%. Namun, ketika pengobatannya dilepas, biasanya gejalanya kambuh kembali. Sehingga pada beberapa kasus yang sudah lama, ya, sudah sampai bertahun-tahun sebelumnya mengalami gangguan kecemasan, si pasien disarankan untuk berobat lebih lama. Misalnya sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun, kemudian baru dilepaskan obatnya pelan-pelan. Nah, sebenarnya ini terkait juga dengan mekanisme adaptasi di otak kita. Ya, kalau kita melihat semakin lama orang itu mengalami situasi cemas, maka tubuhnya itu sudah beradaptasi dengan kondisi tersebut. Si orang ini sudah kalau kita bilang tuh punya mekanisme defense atau coping mechanism istilahnya itu terhadap sesuatu hal itu memang dalam konteks atau dalam pemikiran cemasnya. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau misalnya melihat ada beberapa orang yang mengalami gangguan cemas itu, karakter kepribadiannya itu memang sangat hati-hati, pencemas, perfeksionis, agak sulit untuk menerima suatu perubahan ya, rigid gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah lama berada pada kondisi tersebut. Dan mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang ke dokter jiwa, apalagi yang seperti saya, di mana kebidangan saya adalah di bidang gangguan cemas dan psikosomatik, pasti yang paling pertama disarankan adalah pengobatan dulu dengan obat. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan gejala. Lalu kemudian setelah gejalanya menghilang, lebih dari 50%, saya mulai menjelaskan, mengedukasi yang sebenarnya sama dengan apa yang pernah saya selalu posting di video-video YouTube saya. Di mana orang itu diminta untuk belajar. Ayo, belajar pelan-pelan untuk membantu diri, mengubah habit, kebiasaan, cara pikir yang salah, yang selalu cemas, yang selalu merasakan adanya sesuatu ancaman ya. Mulai memfokuskan pada hal-hal yang fokus seperti misalnya hal-hal yang positif di dalam kehidupan. Karena kalau misalnya fokusnya ke hal yang negatif terus-menerus, pasti juga tidak akan baik. Fokus utama kita memang seringkali akan mengaktifkan sistem pertahanan. Nah, pertahanan kita yaitu mekanisme cemas. Sedangkan yang negatif itu akan lebih dominan, yang positifnya itu malah nggak ada muncul gitu. Jadi ketika pengobatan terjadi, gejala membaik, sistem saraf pusat sudah membaik, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan kondisi tersebut dan mencegah kekambuhan. Ini yang seringkali sulit dan juga banyak teman-teman suka bertanya, kok obatnya dilepas
gejalanya kambuh lagi. Kok demikian, Dok? Ya, memang begitu. Kalau misalnya kita melepaskan obat, ya biasanya kalau kitanya belum berubah nih, belum jadi sesuatu yang bisa mengatasi cemas kita sendiri, ya balik lagi cemasnya. Karena mekanismenya itu masih sama. Obat itu lebih banyak membantu gitu, menyeimbangkan sistem saraf pusatnya supaya bisa menahan stres atau beradaptasi dengan stres itu lebih baik. Jadi nggak heran tuh teman-teman yang misalnya bilang kalau makan obat dari psikiatri itu kok saya lebih santai, lebih cuek, lebih bisa punya pikiran yang positif karena dia ngebantu gitu. Tapi kalau bantuannya dilepas dan si orang tersebut belum berlatih untuk mengaktifkan sistem saraf pusatnya menjadi lebih positif, menjadi lebih adaptif terhadap situasi cemas, terhadap kondisi-kondisi yang membuat dia cemas sebelumnya, maka ya balik kembali lagi pastinya. Nah, ini yang mungkin tidak banyak diperhatikan ya, karena kepikirannya tuh ya udah saya pengen sembuh lah, pakai obat sembuh beres gitu, dan kalau bisa obat itu ngebantu saya untuk tidak pakai obat lagi ke depannya. Ini memang bukan penyakit infeksi ya teman-teman ya. Kita tahu banyak banget yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Faktor-faktornya juga banyak sekali. Ada faktor genetik, bawaan orang itu sendiri. Ada faktor lingkungan, pola asuh, pembelajaran ya. Ini juga penting nih karena saya lihat banyak di antara kita itu suka malas. Saya masih membaca buku sampai saat ini ya. Membaca banyak buku untuk memperoleh suatu pengetahuan, informasi untuk bisa diungkapkan kepada pasien, kepada teman-teman di YouTube channel saya. Dan ini saya pertahankan supaya bisa lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman juga perlu tuh untuk membaca buku, membantu diri sendiri, mengelola perasaan dan pikiran. Nah, yang kedua juga mencari cara untuk bisa rileks gitu. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini? Kalau misalnya mau rileks gitu, saya misalnya menggunakan cara saya dengan berolahraga. Dengan berolahraga saya jadi lebih rileks, membaca buku, punya waktu cuti dalam 1 bulan itu di tahun 2021 ini, 1 minggu itu ada 1 bulan, 1 kali saya cuti praktek di hari Sabtu supaya saya punya waktu recovery lebih lama. Dari Sabtu dan Minggu saya punya recovery lebih lama. Nah, ini mungkin yang juga pernah saya ungkapkan di beberapa kali video yang saya tayangkan, yaitu kita harus punya cara untuk relaksasi. Apapun itu yang penting benar. Jangan pakai alkohol, jangan pakai narkoba. Udah, itu aja. Mau cari meditasi, mau sembahyang, mau relaksasi, mau apapun boleh, yang penting bisa membantu diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membantu pengobatan agar lebih cepat selesai. Baik ya teman-teman, jadi ingat inti-inti yang tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk membantu kita memahami proses pengobatan dari masalah gangguan kecemasan dan psikosomatik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.